dongeng bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari. Dengan mengikuti satu pemimpin, mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerplai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerplai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu Cerplai mencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Ia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, ia tak hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selama-lamanya, ujar Cerplai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerplai. Kemudian Cerplai mencari bebek lain yang mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerplai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerplai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerplai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerplai. Ucap yang salah bebek. Cerplai sangat malu. Ia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Ia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun di dunia. Om Santi Om. Dahulu ada ratu melahirkan seseorang putri cantik dengan pipi merah, kulit putih, dan rambut hitam. Bayi itu diberinya nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib Putri Salju. Ibunya tidak dapat
Ratu baru ini cantik, namanya Ratu Elvira. Tetapi sifatnya penuh iri dan dengki. Hanya mementingkan diri sendiri. Ratu Elvira mempunyai benda ajaib yang paling disayanginya, yaitu sebuah cermin ajaib. Setiap hari ia bertanya kepada cerminnya, cermin kaca berkala, siapa wanita tercantik di dunia? Cermin itu menjawab, "Oh Ratu, engkaulah wanita paling cantik di dunia." Tetapi putri salju semakin besar dan setiap hari menjadi semakin cantik. Pada suatu hari ketika Ratu bertanya cermin kaca benggala, "Siapa wanita tercantik di dunia?" Kali ini cermin memberi jawaban lain. "Oh Ratu, putri saljulah wanita paling cantik di dunia." Seketika wajah Ratu cemburu, pucat dan marah. Sejak peristiwa itu, Ratu sangat membenci putri salju. Sedangkan semakin hari gadis itu semakin cantik. Dengan rasa marah, Ratu memanggil seorang pemburu. Bawalah putri salju ke hutan perintah. Bu Guru, nama saya Rama, nomor 13, kelas 2A. Saya akan membaca buku berjudul Menjaga Keselamatan dalam Latihan Tari. Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruangan tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Terima kasih. Halo Bu Guru, halo teman-teman. Nama saya Kaila Zafira dari SD Negeri 3 Ubung. Kelas 2A, nomor absen 18. Saya akan membaca cerita yang berjudul Kesederhanaan Semut didampingi oleh Mama. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja
yang sangat adil dan bijaksana. Hampir semua rakyat menyukainya, termasuk para binatang yang tinggal di negeri tersebut. Suatu ketika sang raja berniat mengunjungi seekor semut. "Wahai semut, bagaimana kabarmu? Apakah hari ini kamu sudah makan?" tanya sang raja dengan penuh perhatian. "Kabarku hari ini sangat tidak baik, Baginda Raja. Sejak tadi pagi aku belum makan. Aku sudah mencari makanan, namun tak kunjung aku dapatkan," ucap semut. Mendengar jawaban semut, raja sangat kaget. Ia tidak menyangka rakyatnya ada yang kelaparan. "Semut, berapa banyak yang kau perlukan buat makan dalam setahun?" ucap raja. "Baiklah kalau begitu, ikutlah denganku ke istana. Akan aku beri sepotong roti," ucap raja. Semut sangat senang mendengarnya. Ia pun ikut bersama raja. Setelah tiba di istana, raja segera memberikan sepotong roti kepada semut. Kemudian menyuruhnya masuk ke dalam tabung. Dan setahun lagi raja akan menemuinya kembali. Semut kemudian masuk ke dalam tabung dan menikmati hari-harinya di dalam tabung itu bersama sepotong roti yang ia makan setiap hari. Setahun kemudian, raja teringat dengan janjinya kepada Kunang-kunang karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang hendak kemana, kelap-kelip indah sekali, gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu kemari hinggaplah di telapak tanganku. Jastu, Aga sekarang mau membaca bersama Mama. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendakan. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Terima kasih.
lain menirukan gerakan di binatang berjalan di air. Aku Edo, Beni, Siti, Dayu, Mali, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Yang bijaksana. Di sebuah kolam yang sangat luas, tinggallah seekor katak bernama Froggy. Ia tinggal bersama dengan keluarganya. Froggy merupakan katak yang besar dan pintar. Karena kepintaran yang dimiliki oleh Froggy membuatnya agak sombong dan angkuh. Kakeknya selalu menasehatinya agar tidak sombong dan suka membanggakan kepintarannya. Setiap hari kakeknya selalu berpesan agar Froggy tidak bersikap sombong salah tuh. Setiap, tadi kan ada kata komanya, ulang tuh. Setiap hari kakeknya selalu berpesan agar Froggy tidak bersikap sombong karena kesombongannya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat. Bukan hanya bermanfaat bagi manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan. Oleh karena itu kita harus merawatnya. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Tumbuhan harus disiram setiap hari. Selain itu tumbuhan juga harus diberi pupuk dengan teratur agar tumbuhan tumbuh dengan subur. Apa saja tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu? Sudahkah kamu merawatnya dengan baik? Hai semuanya, nama saya Aldo, kelas 2A, nomor absen 5. Sekarang saya mau membaca dan didampingi ibu saya. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Terima kasih. Gaun Putri Rara. Menjadi putri itu melelahkan. Aku harus memakai rok panjang. Wajahku dipulas bedak tebal. Bibirku harus terlihat merah. Bibi Inang bilang wajahku tak boleh tampak pucat.
Bibirku terasa tebal. Jadi terasa tebal. Pipiku pun gatal-gatal. Bagaimana kalau begini? Kaos longgar ini lebih nyaman dipakai. Jeans belel ini enak untuk berlari. Aku bisa melompat dan berguling-guling sesuka hati. Wisata Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Om Swastiastu. Si kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong. Ia merasa lebih pantas terbang dibanding berenang. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras. Ia kesal melihat kawan-kawannya selesai berenang. Saat melihat burung terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Kura-kura memaksa angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia menyarankan kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Oleh karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa mulutnya dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung ia selamat karena tempurungnya yang dibencinya. Om Santi 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 Om. Hai teman-teman. Hai teman-teman, aku mau membaca bersama kakakku Udin dan teman-teman. Bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Sepeda. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah ibu. Berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu merupakan Tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Nama saya Ahza Zulzalali. Saya kelas 2A, nomor absen saya 02. Saya mau menceritakan dongeng judulnya Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai.
Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Om Swastiastu. Hai Bu Guru, hai teman-teman. Nama saya Disa. Ini Ibu Disa. Hari ini Disa dan Ibu Disa akan mengadakan kegiatan literasi numerasi cara membaca kalender. Halo Disa. Halo Ibu. Disa, hari ini Ibu membawa kalender bulan apa Disa? Mei 2021. Mei 2021. Ada berapa angka Disa? 21 angka. Angka yang warna merah, angka apa aja Disa? 1, 2, 9, 13, 14, 16, 23, 26, 30. Dari hari Minggu sampai hari Sabtu, Disa senang hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu angkanya apa aja? 2, 9, 16, 23, 30. Selain hari Minggu, Disa senang hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu, angkanya ada angka apa aja? 1, 8, 19, 22, 29. Oke, terima kasih Disa. Ya. Nah, sekian dulu kegiatan literasi numerasi cara membaca kalender. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Hai Bu Guru, hai teman-teman. Nama saya Disa, ini Ibu Disa. Hari ini Disa dan Ibu Disa akan mengadakan kegiatan literasi membaca bersama. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru indah sekali. Awan putih bersih menghias langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam, segarnya suasana pagi ini. Sekian dulu ya literasi membaca bersama dari Disa dan Ibu Disa. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Hai teman-teman, hari ini Nakula Sahadewa bersama Mama Nakula Sahadewa akan belajar literasi membaca bersama dengan judul Musim Kemarau. Indonesia mempunyai 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dilihat hiasi putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga.
Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Dan pada malam hari bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip amat cantik. Tetapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Terima kasih hari ini Nakula Sahadewa dan Mama Nakula Sahadewa sudah belajar interaksi membaca bersama. Halo teman-teman, hari ini Nakula Sahadewa bersama Mama Nakula Sahadewa belajar literasi numerasi bersama. Sekarang bulan apa Nakula Sahadewa? Mei 2021. Di bulan Mei 2021 ada hari apa saja? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Di hari Minggu ada tanggal berapa saja Sahadewa? 2, 9, 16, 23, 30. Ya, pintar. Di hari Sabtu ada tanggal berapa saja Nakula? 1, 8, 15, 22, 29. Ya, pintar. Di bulan Mei 2021 ada tanggal merah. Tanggal berapa saja Nakula Sahadewa? 1, 13, 14, 26. Sekian kolaborasi Nakula Sahadewa bersama Mama Nakula Sahadewa. Dadah. 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 Hai teman-teman. Hari ini Gendis bersama Mama Gendis akan melakukan kegiatan literasi nambarasi. Di sini Mama akan mengajak Gendis untuk mengenal angka dalam kegiatan sehari-hari, yaitu membaca kalender. Gendis, di sini Mama akan membuka kalender. Sekarang bulan apa sayang? Bulan Mei 2021. Nah, Gendis, hari apa saja yang ada di bulan ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, di hari ini, hari apa saja yang Gendis sukai? Suka hari Minggu. Di hari Minggu, ada berapa angka, Nak? Ada 5 angka. Coba lingkari dan sebutkan, Mama ingin mendengarnya. 2, 9, 16, 23, 30. Oke, bagus. Ada 5 angka. Selain hari Minggu, Gendis suka hari apa lagi? Suka hari Selasa. Ada berapa hari Selasa di sini? 4 angka. Coba lingkari dan sebutkan. 4, 11, 18, 25. Oh, bagus sekali. Gendis di sini melihat nggak ada tanggal merah? Melihat dong. Coba
Sebutkan dan diingkatkan tanggal merahnya ya. 2, 9, 16, 23, 30, 26, 13, 14, 1. Bagus sekali, Gendis sudah mengenal angka yang ada di kalender. Nah, sekian kolaborasi antara Gendis dan Mama Gendis dalam kegiatan literasi numberasi. Sekian dan terima kasih. Dah. Hai teman-teman, kita jumpa lagi. Hari ini Gendis bersama Mama Gendis melakukan kegiatan literasi membaca dengan judul bacaan Aktivitas Ramadanku. ya, aktivitas Ramadanku. Baca ya, Nek? Ya. Apa sih bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak sekali keutamaan. Dalam bulan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu puasa. Secara bahasa, puasa itu berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal tertentu dilakukan oleh orang tertentu dan pada waktu tertentu, serta dijalankan dengan berbagai syarat. Jadi, adik-adik, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Misal, lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, sekian kolaborasi antara Gendis bersama Mama Gendis dalam kegiatan literasi membaca. Sekian, terima kasih. Dah. Om Swastiastu. Hai teman-teman dan ibu guru. Perkenalkan, nama saya Eka Dayendra Gitya Daksa, kelas 5A, no urut 8. Saya bersekolah di SD Negeri 3 Ubung Denpasar. Saya akan membawa cerita asal mula Danau Toba bersama Mama. Asal mula Danau Toba. Pada zaman dahulu ada seorang petani bernama Toba. Ia hidup menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengolah tanah di ladangnya, kadang lelaki itu pergi memancing ikan ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Dan dengan hati yang kesal saat memancing, ia ingin pulang ke rumahnya dan tiba-tiba pancingannya tersambar oleh ikan yang besar berwarna kuning. Dan saat dia mendapatkan ikan, dia membawa ke rumahnya dan ia ingin menggorengnya, dan kayunya telah habis. Dan saat dia pulang, dan tiba-tiba ikannya menjadi koin emas. Dia meninggalkan dan masuk ke kamar dan melihat wanita sedang bercermin. Setelah itu, perempuan yang Toba lihat mengajak mengawininya. Apa lagi? Aku Toba berjanji akan mencintai dan mengasihi istriku selama-lamanya dan tidak akan mengungkit atau menyebut asal mula istriku. Mereka mempunyai anak yang bernama Samosir. Setelah itu, Samosir membawa ayahnya dengan keadaan terpaksa,
Samosir membawa makanan untuk ayahnya dengan dongkol. Nah, Samosir memakan nasi dan lauk untuk ayahnya yang dimakan. Samosir ya ayahnya begitu melihat isi bungkusannya yang hanya merupakan sedikit nasi tanpa lauk pauk, dan ayahnya marah dan mengucapkan anak ikan. Dan ayahnya marah dan menampar Samosir. Pada saat tes air mata jatuh ke pinggir sungai, tiba-tiba kilat menyandar disertai bunyi guruf yang menggelenggar. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Tengah-tengah diberi nama pula Samosir. Samosir hidup dengan makan seadanya. Kini anak itu tidak bisa bermalas-malas lagi. Ia harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Karena itu anak-anak Indonesia yang masih mempunyai kedua orang tua harus bersyukur dan tidak segan-segan membantu kedua orang tuanya telah bersusah payah untuk menyekolahkan kita. Teman-teman, mari kita membaca setiap hari minimal 5 menit ya. Dadah. Selamat sore Bu Guru, nama saya Jingga Daniswara Prameswari, kelas 5A, nomor absen 16. Saya sekolah di SD Negeri 3 Ubung. Saya akan membaca buku cerita bersama teman saya yang judulnya Pesta Para Putri. Malam ini akan diadakan pesta dansa besar di kota Berry. Saat Lempuding menyiapkan ruang dansa, Strawberry Shortcake dan Blueberry Muffin pergi ke butik milik Raspberry Torte untuk mencoba gaun malam mereka. Menurutmu Raspberry Torte bisa menyelesaikan gaun kita tepat pada waktunya? Tanya Blueberry Muffin dengan khawatir. Aku yakin meskipun banyak pekerjaan, dia pasti akan berusaha menyelesaikannya, jawab Strawberry Shortcake. Di kamar ganti butik Raspberry Torte, kedua gadis itu bisa melihat hasil karya indah teman mereka. Cantik sekali, teriak Strawberry Shortcake. Gaunku persis seperti yang kubayangkan, secantik gaun-gaun dalam dongeng, tambahnya. Kamu akan secantik peri, kata Blueberry Muffin sambil mengagumi gaunnya. Lalu mereka pergi ke salon Lemon Meringue untuk melihat aksesoris yang dibuatnya. Ini tiaranya, aku membuatkan masing-masing satu, kata Lemon Meringue. Wah, semuanya tampak cantik, aku bingung memilihnya, kata Raspberry Torte. Carilah yang paling sesuai dengan gaunmu, saran Strawberry Shortcake. Setelah itu, aku tinggal menata rambut kalian, tambah Lemon Meringue. Strawberry Shortcake dan teman-temannya kembali ke Cafe Berry untuk bersiap-siap. Mereka mengenakan gaunnya dengan hati-hati agar tidak kusut. Ketika mereka sedang membahas acara malam itu, Lemon Meringue teringat sesuatu. Oh ya, di mana Orange Blossom? Dia menghilang. Benar juga, aku tidak melihatnya sejak kita meninggalkan salon, jawab Strawberry Shortcake dengan cemas. Strawberry Shortcake segera menelpon Orange Blossom. Apa katanya? Tanya Lemon Meringue setelah temannya menutup telepon. Dia meminta kita bertemu dengannya di toko miliknya setelah kita semua siap. Suaranya terdengar aneh. Ayo kita bersiap-siap, ajak Strawberry Shortcake. Mereka beriskin membantu para gadis merapikan gaun dan sepatu dansa mereka. Tak lama kemudian mereka sudah siap. Sekarang ayo kita ke toko Orange Blossom, kata Strawberry Shortcake pada teman-temannya. Ketika tiba di toko, mereka melihat Orange Blossom sedang menangis. Dengan sedih, Orange Blossom mengatakan bahwa dirinya tidak dapat ikut ke pesta dansa. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Tanya Lemon Meringue. Aku menjatuhkan tiara yang kamu berikan dan mencapkannya. Jangan menangis, pasti ada solusinya. Apakah kamu punya pita seperti yang biasa digunakan untuk menghias parcel? Tanya Strawberry Shortcake. Iya, aku punya, jawab Orange Blossom.
Apakah kamu punya kain sisa gaunmu? Tambah raspberry torte. Iya, aku menyimpannya, jawab Orange Blossom. Apakah kamu punya lem dan gunting? Lanjut blueberry muffin. Tentu jawabnya. Sempurna. Bisakah kami meminjamnya? Lihat saja, kami akan membuat keajaiban, janji strawberry shortcake. Para gadis itu menunggu Orange Blossom membawakan barang-barang yang mereka minta. Lalu semuanya mulai bekerja. Lemon meringues dan strawberry shortcake membuat sebuah bundle cantik dari kain sisa gaun Orange Blossom. Blueberry muffin membantu raspberry torte menjahit hiasan gaunnya. Sedikit demi sedikit, Orange Blossom kembali tersenyum dan tak lama kemudian ia pun siap untuk pergi ke pesta dansa. Akhirnya mereka tiba di depan rumah Plum Pudding. Pintu masuknya dihias banyak lampu. Teman-teman, aku senang kalian bisa datang di pesta para putri. Kalian tampak cantik, kata Plum Pudding. Ini berkat raspberry torte yang membuatkan kami gaun-gaun ini, jawab blueberry muffin. Wajah raspberry torte langsung memerah karena malu. Plum Pudding membuka pintu ruang dansa. Strawberry shortcake dan teman-temannya kagum melihat keindahan ruangan itu. Seperti berada di istana, kata blueberry muffin. Seperti mimpi indah, tambah strawberry shortcake. Malam ini kita adalah putri-putri dari kerajaan Berry Bitty. Untuk memulai pesta dansa, Plum Pudding mengajarkan gerakan tariannya pada teman-temannya. Para gadis meniru gerakan itu sambil mengikuti irama musik. Saat pergantian antara musik waltz dan rock, Orange Blossom menarik strawberry shortcake dari lantai dansa dan memeluknya. Terima kasih banyak. Tanpa kamu, aku akan melewatkan malam indah ini. Tidak perlu bilang terima kasih, Orange Blossom. Kami selalu ada untukmu. Ayo kita kembali ke lantai dansa untuk melanjutkan pesta ini. Ketika Orange Blossom dan Strawberry Shortcake kembali bergabung, Plum Pudding memainkan piano dan mereka mulai bernyanyi. Tamat. Sekian cerita dari saya dan teman saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Nama saya IKDF Mandani Suara, nomor absen 15, kelas 3A, sekolah di SD 3 Ubud. Dan sekarang saya dan ibu saya akan menjelaskan tentang bangun datar. Yang pertama, Ada persegi. Dan persegi memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 titik sudut dan 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. baik. Yang kedua, Ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi dengan 2 pasang sisi sama panjang dan 4 titik sudut dan 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. yang ketiga, Ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai 3 sisi sama panjang, 3 titik sudut, 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. berikutnya, Ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki punya 3 sisi dengan 2 sisi kaki sama panjang dengan 3 titik sudut, 1 simetri lipat dan 1 simetri putar. kemudian, Ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki punya 4 sisi dengan 2 pasang sama panjang dengan 4 titik sudut, 1 simetri lipat dan 1 simetri putar. berikutnya, Ada belah tepat. Dan belah tepat punya 4 sisi sama panjang, 4 titik sudut juga, 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. dan yang terakhir, Ada lingkaran. Lingkaran memiliki 1 sisi, tidak memiliki sudut atau tidak memiliki titik sudut, boleh juga, atau dan simetri lipatnya itu tak terhingga dan simetri putarnya juga tak terhingga. Oke, sekian untuk hari ini dan dadah. Om Santi Santi Santi.